Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pertemuan pertama atau kedua pada kali ini dalam keadaan daring. Semoga teman-teman siswa PKBM 5 Warna dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unit 1. Mengapa penduduk selalu bertambah? Kenapa ya? Oke, kenapa penduduk selalu bertambah? Yang pertama, adanya kelahiran dan kematian. Kelahiran atau natalitas merupakan kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Nah, ada beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas dan yang menghambat kelahiran atau natalitas. Faktor-faktor yang mendukung tentang kelahiran atau pronatalitas, yang pertama yaitu kawin muda. Nah, kawin muda sendiri merupakan perkawinan dalam usia muda atau di bawah umur yang biasanya disebut dengan istilah perkawinan dini. Nah, dalam perkawinan dini ini itu menjadi salah satu faktor mempercepat kelahiran karena usia produktifnya lebih lama. Lalu yang kedua, adanya anggapan banyak anak banyak rezeki. Pasti ya, kita sudah sering mendengar kalimat seperti itu ketika kita memiliki banyak anak, maka kita memiliki banyak rezeki. Nah, faktor ini juga menyebabkan suatu keluarga akan berusaha untuk memiliki anak sebanyak-banyaknya. Lalu ada juga anak sebagai jaminan untuk hari tua agar ada yang merawat orang tuanya. Nah, pasti ya, semua orang tua pasti menginginkan anaknya agar dapat merawat orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak berdaya atau sudah menginjak tua dan lain sebagainya. Lalu faktor selanjutnya adalah anak sebagai lambang kebanggaan. Pasti ya, anak pasti merupakan kebanggaan setiap orang tua, itu pasti. Lalu ada masa-masa damai, aman dan tentram. Pada keadaan yang demikian, keluarga akan lebih berkesempatan untuk memiliki anak. Jadi ketika sebuah keluarga mempunyai kehidupan yang damai, aman, tentram, insya Allah pasti memiliki keturunan yang banyak dan memiliki kesempatan untuk memiliki anak lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang tidak mendukung kelahiran atau anti natalitas. Nah, faktor-faktor yang tidak mendukung, yang pertama adanya ketentuan batas umur menikah. Nah, di Indonesia sendiri itu menerapkan bahwasanya untuk wanita ditetapkan minimal umur 19 tahun. Sedangkan untuk laki-laki batas minimal adalah 21 tahun. Jadi, ketika seorang wanita menikah di bawah umur 19 tahun, maka itu masih termasuk ke dalam golongan pernikahan dini. Begitu juga dengan laki-laki, ketika dia menikah masih di bawah umur 21 tahun, itu juga masih merupakan termasuk pernikahan yang dini. Lalu faktor yang tidak mendukung kelahiran selanjutnya ada rendahnya tingkat kesehatan ibu. Nah, ini sangat menjadi faktor utama ketika kesehatan ibu rendah, maka sudah dipastikan
kelahiran akan tidak mendukung. Maksudnya ketika seorang ibu sakit atau memiliki penyakit tertentu, maka pastinya dia juga tidak mendukung untuk memiliki keturunan atau tidak mendukung kelahiran. Nah, yang ketiga adanya program pemerintah yang membatasi jumlah anak. Ya, ini juga pasti sudah kita sering dengar bahwasanya kalau ketika seorang wanita baru melahirkan beberapa bulan selanjutnya, maka diupayakan untuk mengikuti program KB atau keluarga berencana. Nah, KB ini mempunyai kalimat ketika 2 anak lebih baik. Nah, lalu adanya anggapan orang-orang modern bahwa anak merupakan beban bagi orang tua. Nah, ini faktor yang tidak mendukung kelahiran. Ketika orang-orang modern pasti kemungkinan akan berpikir bahwasanya ketika kita memiliki anak yang banyak atau lebih dari 3, 4 atau lebih banyak lagi, maka pasti pemikirannya kita akan sulit untuk menyekolahkannya, akan lebih banyak lagi pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghidupi anak-anaknya nanti. Makanya mereka beranggapan bahwa anak merupakan beban bagi orang tua, padahal tidak ya. Lalu ada wanita karir. Nah, wanita karir biasanya tidak mau memiliki keturunan. Kenapa? Karena takut karirnya akan berhenti atau hilang. Biasanya juga kebanyakan wanita karir itu lebih suka mengadopsi anak ketimbang dia melahirkan. Contohnya seperti artis-artis, karena takut badannya tidak seperti ketika dia belum melahirkan, maka dia biasanya memilih untuk mengadopsi anak. Lalu yang terakhir, masa-masa perang atau tidak aman. Nah, masa-masa perang atau tidak aman ini juga merupakan faktor-faktor yang tidak mendukung kelahiran. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin ketika pada masa-masa perang keluarga akan berkumpul dengan rasa yang damai, nyaman, dan lain sebagainya. Pasti tidak mungkin karena posisi dalam keadaan yang tidak aman. Nah, untuk mengukur besarnya angka kelahiran, kita juga dapat menghitungnya dengan rumus angka kelahiran sama dengan jumlah bayi baru lahir dibagi dengan jumlah penduduk dikali 1000. Nah, kategori angka kelahiran juga digolongkan menjadi 3. Yang pertama, angka kelahiran dikatakan tinggi apabila besar angka kelahiran lebih dari 30. Lalu yang kedua, angka kelahiran dikatakan sedang. Nah, angka kelahiran dikatakan sedang apabila besar angka kelahiran antara 20 sampai 30, dan angka kelahiran dikatakan rendah apabila besar angka kelahirannya kurang dari 20. Nah, contohnya di sini hasil sensus tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jambi ada sebanyak 3092,265 jiwa dan jumlah bayi yang dilahirkan tercatat 72.258 anak. Nah, berapa angka kelahirannya? Nah, ini kita dapat menghitungnya dengan besar angka kelahiran sama dengan jumlah bayi baru lahir. Nah, jumlah bayi baru lahir tercatat 72.258 dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduknya yaitu 3.092.265 jiwa dikali dengan 1000, maka
sama dengan 0,02337 dikali dengan 1000 sama dengan 23,37. Nah, berarti angka kelahirannya adalah 23,37. Artinya, pada setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun terjadi kelahiran sebanyak 23,37 bayi. Nah, dengan demikian, maka kategorinya masuk ke dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 20 sampai dengan 30. Lalu yang selanjutnya yaitu kematian. Nah, kematian atau moralitas merupakan hilangnya nyawa seseorang sehingga ia tidak hidup lagi dan dinyatakan mati atau meninggal. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mendukung kematian atau promortalitas dan yang menghambat kematian, antimoralitas. Nah, promortalitas berarti mempercepat kematian penduduk, sedangkan antimortalitas berarti memperlambat angka kematian penduduk. Nah, faktor-faktor yang mendukung kematian atau promortalitas. Yang pertama yaitu rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Maka mengakibatkan resiko kematian yang semakin besar. Jadi ketika dalam suatu desa atau dalam suatu negara, jika tingkat kesehatan masyarakatnya itu rendah, maka resiko kematiannya maka semakin besar. Lalu yang kedua, perang dan bencana alam atau kondisi tidak aman. Ini juga merupakan faktor yang mendukung kematian karena memungkinkan sering terjadi kematian. Lalu yang ketiga ada kecelakaan lalu lintas. Nah, ini sering terjadi ya, kecelakaan lalu lintas. Nah, ini biasanya juga disebabkan kurang disiplin dan kepatuhan dalam berkendara atau berlalu lintas. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor yang mendukung kematian. Lalu rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan, sehingga mereka mengabaikan kebersihan dan tidak menjaga kesehatan. Ini juga dapat memicu atau mendukung kematian, karena ketika kesadaran masyarakat kurang terhadap kesehatan, maka biasanya masyarakat akan tidak menjaga kesehatan, seperti hidup di tempat-tempat yang mungkin tidak layak untuk dijadikan tempat hunian, lalu mengabaikan kebersihan seperti makan makanan yang instan, lalu minum minuman yang mungkin tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu juga dapat memicu atau menjadi faktor yang mendukung kematian. Lalu selanjutnya yaitu penyebaran penyakit menular. Nah, yang susah untuk disembuhkan, misalnya HIV, AIDS, dan Ebola. Nah, ini juga menjadi faktor yang mendukung kematian. Nah, jika tadi kita membahas tentang faktor yang mendukung kematian, nah kita juga selanjutnya akan membahas tentang faktor yang tidak mendukung atau menghambat kematian. Apa saja? Yang pertama yaitu fasilitas kesehatan yang memadai dan canggih, serta obat-obatan yang tersedia. Nah, kenapa? Karena ketika fasilitas kesehatan dalam suatu negara atau suatu desa memadai dan canggih, maka sudah dipastikan atau banyak dari masyarakatnya yang akan memiliki kesehatan yang baik. Nah, lalu tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Nah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga
dapat menghambat kematian, karena ketika suatu masyarakat sudah sejahtera, jauh dari kemiskinan dan jauh dari kekurangan atau kelaparan, pastinya masyarakat bisa lebih baik lagi, dan keadaannya juga lebih memungkinkan dan lebih sehat, sehingga itu dapat menghambat kematian. Lalu yang keempat ada lingkungan yang bersih dan sehat, serta program penyuluhan kesehatan yang berhasil. Nah, ketika lingkungan kita bersih, sehat, jauh dari sampah, dan ketika ada program penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan, lalu kita sebagai masyarakat mematuhinya, maka itu juga dapat menghambat kematian, karena ketika lingkungan bersih pastinya penyakit-penyakit tidak banyak yang mendekat. Nah, besarnya angka kematian juga bisa kita hitung dengan rumus angka kematian sama dengan jumlah kematian dibagi jumlah penduduk dikali dengan 1000. Nah, ini juga dikategorikan atas 3 golongan. Yang pertama, jika angka kematiannya dikatakan tinggi apabila besar mortalitas lebih dari 18. Lalu yang kedua, angka kematian dikatakan sedang apabila besar mortalitas angka antara 14 sampai 18. Lalu angka kematian dikatakan rendah apabila besar mortalitas kurang dari 13. Contohnya di sini data BPS tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.887 jiwa dan jumlah penduduk yang mati tercatat sebanyak 5.968 jiwa. Nah, berapa angka kematiannya? Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Besarnya angka kematian sama dengan jumlah penduduk yang mati dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Semarang, yaitu 5.968 dibagi 1.887 dikali 1000, maka sama dengan 0,006 dikali 1000 sama dengan 6. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasanya angka kematian Kabupaten Semarang tahun 2015 adalah 6. Artinya pada setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun terjadi kematian kurang dari 13, maka dapat dikatakan angka kematian Kabupaten Semarang tergolong rendah. Lalu selanjutnya, mengapa penduduk terus bertambah? Yang kedua yaitu datang dan pergi. Datang dan pergi sendiri maksudnya yaitu orang-orang yang datang dan pergi. Nah, dalam geografi itu disebut dengan istilah migrasi. Kita pasti sudah sering mendengar kata migrasi. Nah, migrasi itu merupakan penduduk yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Nah, mobilitas sendiri merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya. Di sini terdapat jenis-jenis migrasi. Yang pertama, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Nah, migrasi internasional dapat dibedakan atas 3 macam. Yang pertama ada imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri dengan tujuan menetap. Nah, orang yang melakukan imigrasi biasanya disebut dengan imigran. Nah, lalu yang kedua ada emigrasi. Nah, emigrasi itu
keluarnya penduduk dari dalam negeri ke negara lain. Nah, emigrasi. Orang yang melakukannya disebut dengan emigran. Biasanya ini contohnya seperti orang Indonesia yang pergi ke Malaysia untuk bekerja. Nah, itu juga tergolong dalam emigrasi. Itu disebut dengan emigran. Lalu yang ketiga ada repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Lalu yang kedua ada migrasi nasional atau internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Nah, migrasi nasional atau internal terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Nah, ini banyak sekali kita temukan. Pastinya kita memiliki saudara, kerabat, ataupun tetangga yang dulunya tinggal bersama di desa, misalkan di desa Poncowarno, dia berpindah ke Semarang untuk menetap. Nah, itu disebut dengan urbanisasi. Lalu yang kedua ada ruralisasi. Nah, ruralisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Nah, ruralisasi merupakan kebalikannya dari urbanisasi. Ketika urbanisasi, orang yang dari desa dia berpindah ke kota. Nah, ketika ruralisasi, maka orang dari kota akan berpindah ke desa. Lalu yang ketiga ada transmigrasi. Kita pasti sering sekali mendengar transmigrasi. Nah, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Nah, transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda yang dikenal dengan nama kolonialisasi. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya migrasi. Untuk penyebab terjadinya migrasi ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor pendorong. Nah, faktor pendorong ini meliputi yang pertama makin berkurangnya sumber-sumber alam sehingga seseorang berusaha mencari tempat lain yang lebih baik. Lalu yang kedua menyempit atau berkurangnya lapangan pekerjaan di tempat asal. Nah, akibatnya seseorang berusaha mencari pekerjaan ke tempat yang lain. Ini sudah banyak sekali kita temukan. Misalkan tetangga kita, karena di desa kita atau di Poncowarno contohnya mungkin lapangan pekerjaannya itu kurang, maka banyak orang Poncowarno yang pergi ke tempat lain, misalkan ke Jakarta atau tempat kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Nah, ini juga penyebab terjadinya migrasi. Lalu yang ketiga ada alasan kedinasan atau pekerjaan. Perkawinan, belajar yang menyebabkan seseorang harus pindah untuk mengembangkan karir dan kesuksesan. Nah, ini juga banyak kita temui. Contohnya seperti ketika kita memiliki saudara, dia PNS misalkan, nah, dia ditugaskan di Pulau Papua. Berarti dia karena tuntutan suatu pekerjaan, dia harus berpindah dari desanya ke Pulau Papua. Nah, ini juga merupakan penyebab terjadinya migrasi. Lalu selanjutnya adanya tekanan atau diskriminasi sosial, politik, budaya, agama, suku, ras, dan golongan di daerah asalnya. Nah, yang terakhir ada bencana alam. Nah, jika tadi kita membahas tentang faktor pendorong, maka di sini juga kita akan membahas tentang faktor penarik. Antara lain, yang pertama kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, biasanya hanya terdapat di kota-kota besar. Lalu kondisi lingkungan dan keadaan hidup di tempat lain yang lebih menarik dan menyenangkan.
Misalkan ketika kita hidup di desa, pastinya di desa nggak ada mall, tidak ada tempat-tempat wisata yang bagus. Nah, kita berpindah ke kota dengan di kota itu terdapat semua tempat-tempat yang mungkin bagus, mungkin ramai seperti mall dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan faktor penarik dari imigrasi. Lalu adanya aktivitas kehidupan yang menarik, tempat-tempat hiburan dan rekreasi, pusat kebudayaan di tempat lain. Nah, seperti tadi contohnya, misalkan di desanya nggak ada mall, kita pindah ke kota Jakarta yang punya banyak mall. Nah, sekian materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.